MBR juga Haydans. Haydans lagi jadi predator juga kan kemarin divisi 2 dan sepertinya ngomongin Haydans kita akan segera langsung lihat aja aksi dari teman-teman jago ini tentunya dari abang-abang divisi 2 maupun ciwi-ciwi dari Jet Capital tadi kalau nggak salah ya. Itu Bakal dia. langsung kita mulai aja U-Point Esports Competitive Series Season 6 Group Stage. Hari pertama pesawat sudah lepas landas datang dari arah Cape Town menuju ke arah observatory di mana dari Blue Zone-nya sendiri ini terletak di area Cape Town ya. Wah, ini Cape Town sih menjadi satu tempat yang luar biasa menurut gua karena memang jarang banget yang ngedrop di sana, dan kalau kita ingat Cape Town-nya kosong dapat Blue Zone itu bakal padat banget isinya. Dan kalau kita lihat sedikit ke daerah bawah kanan justru udah ada anak-anak EVOS yang bakal ketemu sama Ghost Riders. Dan kalau gua nggak salah Johnny Santai udah bilang kalau dulu kita bermain aman, kita menghindari drop zone yang ada lawannya, tapi dengan beberapa nama baru dan juga mentality yang kita miliki sekarang kita udah siap untuk menabrak siapapun. Mantap sekali abang-abang dari First Riders ya, dan ternyata si pihak juga masih What? panas di mana ada Black yang harus jatuh begitu saja ditahan oleh seorang Easy PG dengan dia punya charge booster, dapat satu langsung Black terculik begitu saja. Black sayang sekali tapi sudah mulai ada follow up yang mau nggak mau harus dilakukan. Raka S sudah terlihat depan mata, masih bakal coba di charge tapi bakal sangat krusial momennya karena Easy PG di sini dia nyaris aja tumbang pada restart banget. Iya, dan kalau kita lihat sebenarnya tadi yang dilakukan sama seorang Black itu udah bagus banget. Dia hampir kena knockdown, cuman memang satu tembakan yang cukup on point menggunakan charge boosternya itu membayar harga yang cukup mahal. Dan kali ini Iki yang knockdown masih berhasil untuk diselamatkan lagi walaupun harus tertumbangkan dari belakang. Triple Six Black. Aduh, ini bakal bahaya banget. Kelvin bahkan maju juga tanpa pertolongan temannya. Ya ampun. Ya elah sisa 666 bang. Itu dia. Dikeker-keker oleh Rama, Easy PG dan juga roll pakai Z. Akhirnya Rans langsung menggunakan emot this di sana. Yaduh, say no. Say no ya. Untuk Bonafide yang turun di shipyard. Iya. Kurang lebih mungkin pesannya seperti itu ya Pak. Tapi ke daerah Sentosa kali ini kita bakal berhadapan antara tim EVOS dan juga First Riders yang sudah saling tahu. Mereka berada di daerah yang sama, bahkan satu orang di One kali ini sudah mengupayakan pergerakan melakukan flanking Mbak. Iya. Ini kondisinya dari EVOS Immortal sendiri sempat-sempatnya masih bisa make sure apakah musuhnya ini bakal coba melakukan upaya pendekatan atau ternyata musuhnya lebih milih untuk mencoba menghilangkan jejak karena kondisinya sebenarnya tadi udah sedikit nge-split ya lootingan ya. Dan kalau seandainya player-player dari First Rider ini ke pencar gini, satu orang ke pick off aja itu bakal berarti banget momentumnya ya. Bakal bahaya banget, apalagi gue masih belum lihat ada revival system yang dinyalain atau di turn off juga nih, karena dari tadi masih belum kelihatan ada revival system, tapi harusnya sih nyala ya, harusnya kalau kita mengikuti format turnamen yang ada di official gitu. Oh ternyata nyala Pak. Betul. Jadi memang skenario yang gue lihat dari divisi 1 sendiri, kalau tentang fight di early game itu pasti satu orang jauh, kalau bisa di ujung dunia gitu, biar gimana caranya kalau teman-temannya tusun mereka masih bisa menyelamatkan poinnya. Dan justru teman-teman Aura yang bermain di sekitaran Mil itu mendapatkan lootingan yang lumayan baik Pak. Tapi sudah ada tembakan ke arah Mans dari First Riders kali ini, nampaknya Ajis Pak. Ya, mulai coba diajar. Zek terculik oleh seorang North. Bahaya sekali kondisinya sekarang di mana Rahasia juga bahkan kehilangan setengah darahnya. Coba reload dulu si Ektina. Udah kelihatan Waduh. dan juga Zek akhirnya menjadi korban selanjutnya. UI dan juga North mulai mendapatkan kesempatan, tapi di lain masih ada Arul juga. Si Bocil mencoba nge-pick off satu orang yang sempat melakukan flank sampai ada Scooper yang juga harus meratapi temannya di sana. North diculik begitu saja dan Rasya bersama Arul kali ini mulai coba memisahkan diri sejauh mungkin supaya masih sempat untuk merevive temannya atau membeli revival. Dan akhirnya ternyata jatuh juga Arul, sisa Rasya. Si Bocil ajaib sendirian aja. Sekarang Rasya mau nggak mau bakal cari jalan keluar dari area Sentosa ini Pak. Dan tentunya dari First Rider sendiri gue nggak bakal ngelihat mereka bermain lebih jauh lagi untuk mengejar Aura ya. Mereka bakal lebih santai lagi karena memang mereka tahu juga kondisi dari 3-1 yang sering terjadi. Jadi kalau ngejar-ngejar ke musuhnya itu bakal lebih kopong Pak, dan juga ngebuang waktu juga. Di lain sisi mereka sudah dapetin 3 orang dan kehilangan 1 orang. Kalau mereka melakukan pergerakan yang salah atau fatal, kemungkinan besar bisa di pick off satu persatu lagi. Apalagi yang tersisa dari EVOS itu seorang Rasya.
bocil ajaib juga gitu kan. Betul, apalagi sisa Rasya ya. Jadi masih ada kemungkinan besar untuk Rasya Flame. membalikan keadaan Iya, gitu ya. walaupun sulit sebenarnya sih. Walaupun sulit, tapi tenang, ini kan baru match pertama gitu ya, Betul. Bung ya. Jadi masih ada kesempatan lagi di match-match berikutnya, apalagi ini masih grup stage hari pertama. Jadi buat teman-teman EVOS fans, jangan pada patah semangat dalam artian tetap dukung tim kesayangan kalian tanpa saling menjatuhkan. Dan sekarang kita bisa lihat juga kondisinya dari arah Bigetron. Bigetron Beat nih ya, udah mulai bergerak dan bertemu sepertinya sama salah satu tim di depannya yaitu Void 69 ya. Point 69 dan kali ini kalau kita lihat dari perolehan point eliminationnya yang menjadi kill leader sementara itu masih ada teman-teman dari Rans. Mereka bermain dengan sangat apik bahkan tidak terculik satu orang pun tadi walaupun ada satu pergerakan yang cukup baik tapi kali ini JRC wah, seperti biasa, JRC langsung menusuk ke tengah-tengah zona dan kontes siapapun yang ada di dalam kompon tersebut nih kayaknya Pak. Komitmennya, pergerakannya dari JRC, mereka itu jalan cukup jauh juga tadi. Awas, Surya udah kehilangan banyak sekali health point-nya dan mulai coba di-tapping aja seorang Sensei. Coba tembak Eki roll scoop. Berhasil mendapatkan satu orang Eki, tapi Eki harusnya segera ditolong oleh seorang Lim. Tapi Lim harus coba cari bala bantuan di mana akhir Mario berhasil mendapatkan satu Volt. Dan Voltnya bakal di-ending begitu saja. Agak sedikit sulit juga, mau nggak mau harus diras sedikit lagi. Tapi GX bersama Topex bergerak mencari cara gimana nih untuk membalikan keadaan dan juga membayar nyawa temannya yang udah mau nggak mau harus dilepas tadi ya, yaitu Volt. Ini kalau ngomongin masalah si Tower Assassin's Creed ya sebenarnya cara yang paling tepat untuk melawan beberapa orang yang ada di atas itu ya memang dengan cara naik ke atas Pak. Ya. Kalau lu udah naik ke atas dan musuhnya ternyata ada di lantai paling atas itu bahkan lebih mudah lagi kalau lu merupakan seorang fragger. Nah, itu mudah banget. Jadi kalau lu lempar ke tengah-tengahnya aja dari si Tower Assassin's Creed ini udah bakal langsung kena 4 orang kalau mereka nggak secara cepat memasang glue Pak. Wah, itu ya sebuah masukan dari Bung Skyla tentunya. Mungkin teman-teman survivors bisa terapkan nanti di gameplay kalian masing-masing. Di sisi lain ternyata kalau ada aura yang ada lagi nih upaya tembak-menembaknya di dekat satu player Void 69 dan juga udah mulai berdekatan sama EVOS Immortal di area Cape Town, tapi Rasya sepertinya lebih milih untuk minggir dan juga sedang menghilangkan jejak. Bahkan Void kalau gue lihat juga cenderung menghindari nih tim yang udah lagi di dekat dia, yaitu Aura Ignis Pak. Iya, kalau kita ngomongin Void sendiri, menurut gue no wonder mereka menghindar karena mereka tidak di grounding yang mereka inginkan ya. Dari Aura Ignis yang ada di daerah atas itu jauh lebih diuntungkan, tapi mereka tetap melakukan regrouping seakan ketika mereka bisa memotong pergerakan masuk Aura Ignis, mereka akan melakukan hal tersebut Pak. Dan Aura Ignis sendiri kalau tidak hati-hati mereka bisa tersandwich oleh dua tim sekaligus. Walaupun notabene teman-teman dari EVOS yang baru turun di daerah Cape Town itu gue yakin resource-nya 0 Pak. Itu gue setuju karena kan baru di revive juga gitu Mans ya, dan kayaknya koinnya juga kurang tadi si Rasya jadi nggak bisa nge-revive semuanya gitu, sayang sekali, tapi nggak apa-apa. At least di sini masih ada satu orang yaitu Rasya yang bisa aja untuk nyari koin lagi untuk menolong kawan-kawannya supaya hidup kembali, yaitu Zack dan juga Arul dengan revival system tentunya. Nah, ini ada Ruli juga yang udah nungguin area-area vending machine-nya, dan Kaing 69 sepertinya mulai coba jaga-jaga untuk area high ground dan juga area atas dari segi vision supaya nggak ke backstep gitu ya. Nggak ke backstep, dan kali ini gue ngelihat pergerakan dari Aura kenapa jadi lebih wise ya. Kalau lo ingat Aura Ignis itu mereka tipikal yang ketika zona muncul mereka langsung ke tengah, sama halnya dengan JRC siapapun yang ada di kompon mereka coba kontes, tapi kali ini mereka berputar cukup jauh Pak, sampai ke bibir pantai daerah Cape Town. Iya, itu bibir pantai daerah Cape Town tuh udah sebuah sign di mana lu lumayan terpojokan gitu situasinya. Terpojokan dan juga mungkin bisa dibilang safest place on Bermuda Pak. Safest place on Bermuda gitu ya. Bisa jadi nanti air juga bakal dijamah juga Pak ya, karena Bisa jadi. karena bahkan semalamnya gue nonton kayak di Brazil tuh orang udah nggak gengsi gitu main di air gitu, dalam artian lu holding dulu di air sampai hilangin jejak, sampai nanti pas masuk udah zona kecil kayak gini nih misalnya nih. Kalau lu bisa bayangin di balik pilar jembatan itu ada satu tim kayak contohnya ini Rasya, di balik pilar tersebut nggak ke spot juga kan, itu lumayan Pak.
dari segi placement ya. Betul. Karena memang mereka udah kehilangan resource di early gamenya, harus ke pick off 2 orang, bahkan nggak punya koin untuk menghidupkan. Nggak ada apa-apa juga. Nggak ada apa-apa juga. Jadi hal seperti ini yang tentunya membuat game Free Fire menurut gue jadi lebih menarik. Justru dengan adanya sistem revival system ini, itu ngebuat jadi lebih berwarna, Pak. Nggak Betul. ngebosenin. Lu bisa bayangin, gue salah satu orang yang selalu bilang gue benci Metachrono. Ketika Metachrono dihilangkan, terlihat agresifnya para player, khususnya di bagian pro scene itu jadi lebih panas lagi, Pak. Betul sekali. Jadi emang kesimpulannya perubahan itu diciptakan untuk kita nikmati aja pada akhirnya. Betul. Apalagi kayak ngomongin Chrono juga kan, mulai beberapa pada gagal move on, pada masih kembali pakai Chrono juga, dan emang nggak melulu dengan adanya Skyler gitu semua player dalam satu tim itu pakai Skyler. Ada juga yang masih tetap pakai Chrono gitu ya. Betul, itu salah satu skill aktif yang sangat berguna untuk Fragger juga ya. Benar. Chrono ini untuk mengcounter dan lain-lain. Tapi ngiming-ngiming, Iya. Haidans kemana nih? Haidans kayaknya disimpan. Jangan-jangan Atau sudah dihubungi sama yang lain-lain. Ini yang menarik juga yang mau gue sebenarnya mention dari teman-teman MBR adalah MBR udah nggak pada pakai Kelly kalau Udah gak pakai Kelly ya. dia lebih ke Misa, dan seperti Jambul berhasil menghidupkan center dan juga Madi Jamie di saat yang bersama dengan Kocel dan juga Rolkak yang harus berperang melawan teman-teman dari First Riders, di mana Diwan dan juga Kubra jatuh tapi masih ada UI. Oh my god, dibalikin bersama Kocel juga. Kocel masih harus menolong kawannya yang ternyata juga terkena knockdown di sini. Dava bersama Kocel akan menjadi satu punggawa dari Jet Capital yang akan membuktikan apakah mereka bisa melawan First Rider di mana kali ini UI dan juga Diwan bakal tumbang. Tapi Dava nggak bisa bertahan lama, harus ditumbangkan. Udah terending bisa sisa Kocel dengan double vector. Awas Kocel, ada line main juga dan dia harus segera membalikan momentum ini karena kalau dia kelamaan bisa jadi dia di backstep. Apalagi sebenarnya masih punya kesempatan untuk nge-revive dua temennya. Masih ada kesempatan untuk merevive kedua temannya, dan kali ini kalau kita lihat juga justru satu orang yang bertahan dari First Riders sedikit kesulitan karena ada satu tim yang baru masuk yaitu Rans Esports kali ini, Ajisman. Waduh, Easy PG dan juga Iki bersama kawan-kawan sudah datang. Waduh. Tapi mereka malah kena ledakan grenade juga. Ada apa gerangan ini kawan? Sampai akhirnya Jambul sama Angri, awas. Ada charge booster, berhasil didapatkan oleh seorang Jambul dan juga Andri Q. Dengan grenade-nya mulai memainkan momentum ini dengan sangat baik. Tapi Andri Q keker oleh seorang Rama, sang sharpshooter yang sejak lama juga sudah terbukti aimnya cukup tajam. Sampai akhirnya terlihat di sini dari DG nggak bisa terlalu banyak memberikan perlawanan walaupun sempat dia meratakan teman-teman dari Rans Esports. Iya, notabene Rans Esports ketika masuk nggak sadar di belakangnya masih ada satu tim lainnya yaitu DG, dan DG walaupun mereka tersisa 2 orang, mereka masih menggunakan format 3-1 yang dimana 2 orang ini berani melakukan setup. Ketika mereka tahu di pojok sana ada 2 orang yang terkena down karena satu frag grenade, mereka memutuskan untuk komit ke arah depan. Sampai akhirnya Rans juga yang sudah take control dari fight yang sedang terjadi malah harus ditumbangkan satu persatu. Walaupun balik lagi seorang Rama menjadi savior, Pak. Yoi, Rama nih menjadi savior, setuju banget gue. Itu pick up line yang bagus sekali ya untuk seorang Rama. Nah, ternyata Rasya sudah siap dengan motor-motorannya karena mungkin dia udah sadar ini udah nggak bisa ditahan lebih lama lagi. Apalagi circle juga udah nggak berpihak sama Rasya tadi. Jadi mau nggak mau dia harus coba masuk ke dalam circle selanjutnya. Tapi Kenzie berhasil dapat satu gear. Dan juga masih ada satu player point lagi yang harus terpick up oleh teman-teman dari Aura Ignis. Di mana Aura Ignis juga ternyata harus merasakan aim-aim panas datang dari Zoom dan juga poin 69. Ayas berhasil dapetin satu orang dan Galang yang jadi korban berikutnya. Coba tembak ke Adrian masih dengan double barrel-nya. Berhasil memberikan perlawanan yang cukup berarti ke arah poin 69. Dan ternyata teman-teman dari Aura Ignis berhasil dapetin zona selanjutnya. Tapi Zoom juga akan bertempur melawan teman-teman dari RMB. Repsilon yang ternyata harus tereliminasi di posisi ke-10. Bukcailah. Sayang banget. Tadi sebenarnya ada fight juga yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari Aura, tapi Zoom ini membagi visionnya dengan sangat baik. Tapi pembahasan yang bakal gue tahan terlebih dahulu karena ada JRC yang bakal bertemu dengan Bigetron yang tersisa 2 orang, Haji Spen. Ya, dan sekarang kondisinya udah semakin sengit lagi karena DG Esports pun lebih milih untuk tereliminasi
Topek masih berhasil dapetin kesempatan untuk dapetin Mario dan Eki. Awas Eki udah kelamaan di luar zona, bakal jatuh kah? Bakal trailing kah? Enggak, ternyata Eki masih berhasil selamat tapi lama. Berhasil dapetin Mario dan juga akhirnya Topek juga berhasil dapetin Eki. Oh my god, Topek versus everybody. GRT Afrodan harus tumbangkan gitu saja. Dan sekarang BTR masih bisa bertahan di pinggiran-pinggiran kempon yang dia tempati sekarang walaupun sekitar 18 detik lagi zonanya akan segera berjalan. What is happening? Karena kalau kita lihat tadi sebenarnya GRC sendiri sudah take control dengan 4 orang yang mereka milikin. Tapi seorang Topek dengan sangat baiknya dia bisa benar-benar memutarbalikan keadaan. Dan kali ini satu orang sudah berhasil di revive yaitu seorang Sensei. Kita lihat di dalam zona selanjutnya sudah ada teman-teman yang cukup berdekatan antara Aura, Bigetron dan juga First Riders, Pak. Wah, Aura dan juga First Riders ini bakal jadi krusial banget momennya karena ada Ajix yang ternyata agak sedikit kesulitan untuk keluar. Awas, ada Greenhead untungnya yang berhasil dia hindarin, tapi dia perlu ingat ada lemparan-lemparan lagi datang, coba tembak dan udah kerasa banget, tinggal 7 aja darahnya dari seorang Adrian. Mampukah Adrian bertahan karena circle juga sekarang bakal berjalan. Ada Sensei di samping, awas bakal coba dikagetin dulu, tapi kondisi ini benar-benar krusial karena di mana-mana bakal ada ledakan Greenhead, bakal terpojokan. Aura layaknya tersangka di sini, terpojokan dan akhirnya udah kelihatan di arah atas ada Bigetron, ada zoom juga dari samping masih ada Void yang ternyata masih selamat satu lone survivor. Nah, mau diharap ngapain Sensei dari Bigetron dan juga Ajix harus menolong temannya. Disampain. Ya elah, malah disampaikan sedikit. BRIS berhasil dapetin Ajix dan juga BTRC bakal coba dijatuhkan oleh seorang putra dari Zoom. Topek sisa sendiri, Zoom masih sisa 3 orang dengan perolehan 10 kill, tapi putra bakal dikenal dan juga IS bakal dikenal. Sisa 1 dari Void. Void yang bakal manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, tapi Lukman masih sempat merevive seorang IS dan bakal coba langsung dilawan 2 lawan 1 kali ini. RN13 dengan kondisi darah yang juga udah cukup scarce bakal coba medikasi dulu sejenak, tapi nggak ada intinya. Hujan peluru dibelikan ke arah depan. Sekarang dengan SPD apakah bisa bakal one tap one shoot dan sepertinya Lukman bakal coba rush. Ada Grenade juga bakal meledak. Itu dia IS berhasil menutup match pertama kita dengan buyah dari ledakan granatnya. 5 poin eliminasi dan timnya berhasil mendapatkan buyah dari Zoom Esports. Luar biasa, permainan yang sangat epic. Bahkan mereka sempat tidak terlihat sampai ke fase late gamenya. Di early gamenya kita nggak melihat sama sekali mereka rotasi dan natakin orang. Tapi ketika sudah masuk di zona kelima,